Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak Bapak kelas 2? Semoga Bapak jumpai kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di perjumpaan kita kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Surah Al-As ayat 1 sampai dengan 3 pada halaman 57 sampai dengan 62. Baik, sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita akan melafalkan dan mengidentifikasi hukum bacaannya. Yang kedua, kita artikan nanti. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak Bapak mampu memahami isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-As ayat 1 sampai 3. Sebelum kita lafalkan, kita kenali terlebih dahulu yuk. Apa itu Al-Quran Surah Al-As? Al-As artinya masa atau waktu, ya. Al-As diambil dari ayat yang pertama, yaitu wal asr. Dan yang ketiga, surah Al-As terdiri dari 3 ayat. Diturunkan di Mekah, dia termasuk ke dalam surah Makkiyah. Dan yang terakhir, surah Al-As di urutan yang ke-103 dari 114 jumlah surah Al-Quran. Ayo sama-sama kita baca ya. Lafal Al-Quran Surah Al-As. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul adzim. Baik, kita lanjut dengan mengidentifikasi hukum bacaannya. Yang sudah kita pelajari ada 2 ya. Yang pertama tentang lam ta'rif atau alif lam syamsiyah dan qamariyah, dan yang kedua yaitu bacaan gunnah. Pada ayat yang pertama di sini ada lafaz wal asr ya. Lamnya berbaris mati atau sukun. Sesudah lam alif ada tanda fathah atau baris di atas. Biasanya ciri-ciri lamnya dibaca adalah alif lam qamariyah. Cara membacanya dibaca jelas. Wal asr. Pada yang kedua, inna di sini lafaz inna nun tasjid ya. Nun tasjid atau nun sabdu. Cara membacanya adalah dengan berdengung. Inna. Nun tasjid atau mim tasjid, hukum bacaannya adalah gunnah. Ya. Cara membacanya dengan dengung, 2 ketukan, atau 2 genggam, atau 2 harokat, atau 1 alif. Pada lafaz al-insana, ya, al-insan di sini sama seperti lafaz lamnya berbaris mati ya, lamnya berbaris mati sama dengan ini. Al-insana, lamnya dibaca yaitu alif lam qamariyah. Jadi cara bacanya sama, jelas. Innal ya, innal ya. Tidak boleh tidak boleh, harus jelas. Innal ya. Kemudian pada ayat yang ketiga, as-solihati di sini lamnya tidak dibaca. Kemudian setelah alif lam ada tanda tasjid. Ini adalah ciri-ciri alif lam syamsiyah. Maka hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Jadi alif lam syamsiyah itu adalah alif lam yang
tidak dibaca. Bil haqqi di sini lamnya dibaca atau lamnya berbaris sukun sama tadi sebelumnya pada lafadz wal asr al insan, yaitu hukum bacaannya alif lam komariah. Dan yang terakhir as-sabri, lamnya tidak dibaca seperti Bapak jelaskan sebelumnya pada contoh as-solihat, ya, adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah. Kemudian kita terjemahkan surah Al-As tadi. Ayat yang pertama, wal asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, ya. Illalladzina amanu, siapa yang tidak manusia yang tidak rugi itu ialah illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, wa tawassaw bil haqqi, yang saling menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam Al-Quran surah Al-As itu sendiri, Allah menegaskan bahwa manusia berada dalam keadaan merugi, ya. Apabila supaya manusia itu tidak rugi, supaya kita tidak rugi, ya, kita harus bisa mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. 4 kriteria orang yang tidak rugi. Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama, illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian orang yang senantiasa beramal soleh, melakukan kebaikan selalu, dan beramal soleh itu mudah-mudah saja. Senyum kita terhadap teman, ya, membuang duri dari jalan, itu sudah termasuk kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, bukan bergotong royong untuk kejahatan, ya. Kemudian yang keempat, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Itulah tadi isi kandungan dari Al-Quran surah Al-As ayat 1 sampai dengan 3. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat, dan sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.